lagi sama aku Arvina Putri. Yeay. Gimana guys kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Balik lagi sama aku di sini. Aku bakalan share ke kalian lagi nih masih dengan terkait COVID-19. Jadi di sini aku mau cerita ke kalian nih apa sih yang aku lakukan di saat aku isoman. Di saat aku isoman 2 minggu itu aku ngapain aja, rutinitasku tuh apa aja. Oke, jadi simak sampai habis, jangan sampai skip ya guys tentunya. Karena siapa tahu ini bisa nih buat rekomendasi kalian di saat kalian juga lagi isoman di rumah, atau di saat kalian mungkin gabut juga bisa digunakan ya. Oke, langsung aja simak sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, klik tombol subscribe ya guys. Oke. Oh iya, sebelum yang video lalu itu ya, aku belum cerita ya guys ya. Aku di situ tuh juga ada kayak sesuatu yang unik, bukan unik sih, gimana ya, kayak di pikiranku tuh kayak ini kok bisa kayak gini, ini tuh ngefeknya di mana, masa gara-gara COVID bisa kayak gini. Jadi tuh gini guys, kulitku di bagian tangan itu tiba-tiba ada bintik-bintiknya guys, kayak gini nih, kelihatan kan, nih, ini nih guys. Ini tuh guys, kulitku tuh masih ada kayak gini nih. Ini padahal udah sekitar 2 minggu. Dan aku tuh baru menyadari di saat mungkin hari ketiga atau keempat atau kelima ya. Pokoknya di saat masih awal-awal tapi udah berjalannya waktu nih, aku baru sadar kalau loh, ini kenapa kok tanganku tiba-tiba ada bintik-bintiknya kayak gitu guys. Nih guys, dan itu yang membikin kayak tanganku jadi hitam gitu loh. Kamu mau tahu nggak? Dulu waktu aku nggak ada bintik-bintiknya, ini tuh ya kan ada cincin. Aku kan pakai cincin terus. Ini tuh sampai karena kulitku kuning, jadi tuh nggak sampai kelihatan gitu loh. Kayak apa ya? Tipaan tuh apa sih? Kayak inilah istilahnya. Nah, nih kalian bisa lihat kan nih. Sampai bekas, bekasnya tuh sampai kelihatan banget. Jadi kulitku sebelumnya tuh yang warna kayak gini ya, ini gara-gara karena ada bintik-bintiknya jadi kayak gini guys. Nih guys, kalian lihat kan, ini nyata ya, terpampang nyata ya. Dan kalian tahu ternyata bintik-bintik seperti ini pun juga ada yang muncul. Jadi tidak hanya aku saja. Kebetulan di saat aku share, kayak aku kan sering main Instagram ya guys ya. Kalau kalian belum tahu Instagramku, langsung di follow aja ya, di @arvinaputri, i-nya 2 belakang ya guys ya. Langsung aja di share, nanti ada di description box juga ya itu Instagramku. Jadi di situ aku share kayak ini kenapa sih, aku tanya nih pada netizen atau followers atau teman-teman ya, ini kenapa sih kok ada bintik-bintik ini. Dan yang membuat aku kayak aneh kan, kayak lu masa cuma di tangan aja gitu. Ternyata banyak juga yang teman-temanku komen. Yang pertama ada yang komen, aku juga kayak gitu mbak, aku juga ada bintik-bintik tapi nanti hilang sendiri kok, dia bilang kayak gitu. Yang kedua ada temanku yang bilang, oh itu lentigo put, itu akibat dari terkena paparan sinar matahari, seperti itu. Ada yang bilang kayak gitu juga. Dan disitu ada juga yang jawab, tunanganku juga sama put, di saat dia waktu positif COVID dia juga kayak gitu, dia bilang kayak gitu, ada bintik-bintiknya juga. Terus aku kan semakin berpikiran, oh ternyata banyak ya yang terkena COVID kayak gitu. Yang terkena COVID tuh memang benar-benar ada kayak gitu. Dan di saat aku kemarin tes itu aku juga menanyakan, mbak apa bener ini tuh kok kayak apa tuh bintik-bintik ini, tes yang itu ya guys ya, tes di saat kedua setelah aku tes, terserah aku kemarin isoman, kemarin selesai tanggal 8, hari Seninnya sebelum tanggal 8 tuh aku tes lagi, dan yang dinyatakan negatifnya itu tuh aku tanya sama mbaknya yang ngetes, mbak ini kenapa ya kok ada bintik-bintik kayak gitu. Iya mbak, memang kayak gitu, ada yang muncul keluar kayak gitu. Terus ya dia nggak memberitahu informasi lebih lanjut lah, ibaratnya memang seperti itu, nanti bisa hilang sendiri. Ini ngono bilangnya seperti itu guys, tapi nggak tahu ya, moga-moga aja ini bisa langsung hilang ya. Ini juga udah agak memudar sih, cuman kan memang harus, mungkin aku kasih salep atau apa gitu ya, yang biar bisa cepet hilangnya ini gitu ya. Terus juga ada temanku yang bilang, temanku juga ada punya bintik-bintik juga, itu malah di wajah. Kan ngeri juga ya kalau di wajah nanti nggak hilang-hilang ya Gusti. Makanya itu kan aku sampai
ini apa ya kok bisa kayak gini, padahal tuh COVID terkaitnya apa dengan bintik-bintik ini. Wah, akhirnya memang benar-benar nyata, karena bukan hanya aku, yang lain pun juga merasakannya. Dan teman kantorku juga, kebetulan dia juga cerita dulu waktu Desember lalu, tahun lalu, dia tuh COVID juga, dan itu juga ada bintik-bintiknya guys. Jadi ya bisa dikatakan mungkin sekian banyak manusia yang terkena COVID ini pasti ada yang sama seperti aku, yang muncul bintik-bintik seperti ini. Kan guys, boleh banget di share di komen, atau mungkin kalian punya temen saudara yang mungkin juga kena COVID, bisa di komen gejalanya sama apa enggak kayak aku kayak gini. Oke guys, balik langsung kita membahas apa saja yang aku lakukan di saat pandemi ini, yang biar berfaedah juga ya guys, dan biar cepet sehat. Yang pertama yang pasti aku selalu makan makanan yang bergizi, vitamin dan lain sebagainya. Pokoknya intinya makan ya guys ya, makan yang banyak juga gitu. Minumnya juga yang anget-anget, kalau enggak ya tadi yang sebelumnya di videoku sebelumnya sudah aku jelaskan ya minum-minuman apa. Dan aku juga dikasih ke saudaraku tuh probiotik guys, dan disitu probiotik itu memang bagus juga. Probiotik itu memang kayak baunya tuh gak enak, kayak bau makanan sisa-sisa gitu loh, terus kayak aroma-aroma tape terus dicampur gitu, pokoknya gak enak baunya, tapi memang bagus lah buat kesehatan kayak gitu. Kalian bisa cari kok probiotik gitu, pasti ada yang muncul. Terus ada juga madu, aku pakai madu honey lemon bukan madu black honey gitu-gitu ya, sama booster, sama W18 apa gitu ya, pokoknya madu yang madu apapun sih aku minum juga seadanya di rumah waktu itu memang. Jadi kayak memanfaatkan apa yang ada di rumah ya, daripada beli-beli nanti nggak dipakai ya gitu, kayak gitu. Yang kedua tuh aku memang harus rutin kayak dede gitu guys ya, jadi kayak keluarlah cari sinar matahari biar nggak pengap gitu. Jadi aku cari sinar matahari, jalan-jalannya tuh cuman di depan rumah aja sih, kan kebetulan rumahku depannya tuh ada kayak pinggiran kali guys, dan di pinggirannya tuh ada sawah-sawah, jadi kayak pemandangannya lumayan enak lah buat kita santai-santai di situ. Terus seger gitu loh, karena kan angin-angin semilir di sekitar sawah gitulah ibaratnya kayak gitu. Terus apalagi ya, tetap nganu sih guys, jaga pikiran kita tuh nggak boleh stres. Jadi ya di saat itu yang aku lakuin ya, aku biar nggak stres, aku nyari drama Korea. Aku kebetulan lagi suka drama Korea kan ya, jadi di situ aku nonton drama Korea sampai nyari yang komedi, yang romantis, yang bisa bikin kita ketawa lah ibaratnya, walaupun nggak komedi banget, tapi kalau kalian bisa ketawa itu boleh banget. Kalau nggak, kalian bisa nonton nih tentang cinta-cinta apa gimana, jadi kan pikirannya kayak adem ayem gitu. Tapi yang paling mantep tuh memang yang lucu-lucu ya, jadi kayak kita ketawa kayak biar lepas gitu. Di situ aku juga nonton drama Thailand juga ya, jadi drama Thailand dan drama Korea. Cuman Thailandnya sedikit karena memang kemarin baru kayak ngejar seneng yang drama Korea gitu ya. Cuman lebih aku anjurkan dengan yang lucu-lucu atau komedi, biar kalian tuh imunnya naik, bahagia gitu. Nah, sepanjang berjalannya waktu, di saat aku udah enakan ya badannya, itu aku udah nonton kayak modelan kayak Penthouse gitu-gitu guys, kayak detektif tentang pembunuhan gitu-gitu. Nah kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak suka yang tentang kayak gitu, bisa di skip daripada nanti otak kalian makin mumet gitu ya, mikirin udah mumet, nanti nontonnya mumet juga tentang pembunuhan, bikin stres. Jangan, jadi mending nonton yang komedi aja gitu ya guys ya. Terus apalagi ya, istirahat, bener banget, istirahat yang cukup. Jadi tuh aku pernah di titik di saat kepalaku tuh pusing banget ya guys ya, tiba-tiba tuh aku habis dede ya, balik ke kamar, tiba-tiba tuh aku bisa kayak tidur sendiri, dan ketiduran tuh sampai tiba-tiba mau maghrib bangun gitu guys. Jadi benar-benar kayak mungkin otakku pusing, kepalaku pusing banget, terus akhirnya aku dan badannya mungkin pas gak enak banget, terus akhirnya langsung tidur sendiri. Jadi istirahat tuh pasti kalau bisa siang juga tidur sih, walaupun aku jarang, tapi aku pernah melakukannya. Jadi kayak misalkan pagi udah habis dede, nanti jam 2 sampai jam 4 tidur gitu guys, terus nanti bangun lagi, terus ya udah tidurnya juga jangan malam-malam sih gitu. Jadi jam 9 jam 10 kalau bisa udah tidur sih. Kalau aku sih agak bandel ya, jadi tidurnya malah jadi malam-malam gara-gara ketagihan nonton drama itu. Tapi itu jangan ditiru ya guys ya. Lebih baiknya sih tidur jam 9 lah kayak gitu, jadi nggak begitu malam-malam lagi, terus besoknya bisa bangun pagi lagi, terus bisa melakukan aktivitas dede lagi gitu. Seperti itu terus. Jadi pokoknya di saat aku sakit itu aku nggak mikirin, oh iya, di awal-awal tuh aku masih mikirin guys, mikirin kerjaan. Aduh gimana nih kerjaanku nanti kalau aku sakit nih, nggak ada yang handle atau gimana tuh mikirin itu. Benar-benar kayak berantakan kan jadwalnya pasti gara-gara aku nggak
nggak ada gitu loh, maksudnya nggak berangkat di kerja karena itu kan pasti dirombak lagi, dan di situ kan aku ada jadwal siaran gitu loh guys. Kebetulan kan aku jadi penyiar nih, jadi ada jadwal penyiarannya dirombak semua, sampai temanku kan kasihan ya, kayak ngehandle siaranku yang aku nggak bisa siaran saat itu pas aku lagi sakit. Tapi terus aku dimarahin sama mamahku gitu guys, kan tahu tuh kalau aku kayak kepikiran gitu. Udah nggak usah dipikirin, jadi pasti tuh ada yang ngehandle di sana kan, juga banyak orang atau teman-temanmu pasti ya diatur sendiri orang. Misalkan kamu sebelum kerja di situ kan juga bisa gitu loh, masa kayak gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya udah nggak usah dipikirin kerjaan, masalah gitu-gitu nanti pasti ada yang mikirin. Terus akhirnya fokus kamu untuk kesembuhanmu, fokus untuk kesehatanmu, jangan mikirin yang lain-lain dulu. Jadi memang pure di situ aku fokus ninggalin lah ada tugas segala macam di saat itu ya, aku nggak mikirin apa-apa, aku fokus buat kesehatanku. Jadi aku ya di situ fokusnya ya nonton drama, naikin imun, bahagia, jalan-jalan di depan rumah, cari udara segar, dede kayak gitu ya guys ya. Terus ya tetap prokes ya guys ya, pakai masker. Dan kebetulan tetangga-tetangga juga kan alhamdulillahnya dia kayak tidak begitu enggak takut kayak langsung tiba-tiba kalau ada yang covid kok menghindar tuh enggak. Jadi ya saling tahu gitu, jadi kita hanya saling menyapa hey gitu, mungkin dari jarak sana sampai kan pasti ada jaraknya gitu. Terus ngobrol juga enggak deket-deket, enggak berkerumun gitu guys. Ya pokoknya kayak gitulah, kalau tetangga-tetangga kita bisa saling mengerti itu pasti enak kok. Sampai ada yang perhatian bawain makan dan lain-lain, itu kan udah bagus banget. Dan memang wajib banget di saat kita pun yang sehat, kita juga pasti harus seperti itu juga, memperhatikan tetangga kita yang sedang sakit. Seperti itu namanya jogo tonggo guys. Jadi tuh ya dikasih apapun itu ya udah alhamdulillah banget gitu loh, ada yang perhatian. Jadi saat kita di sini nggak ada makanan, dapat makanan kan alhamdulillah ya. Gitu guys. Wah, alhamdulillah. Jadi tuh di saat aku covid pun juga aku, mamahku, papahku itu kena tiga-tiganya. Adikku tuh sebelumnya tuh udah, tapi di saat dia nggak dites kan, tapi isolasi mandiri sendiri, terus akhirnya udah negatif di saat pas tes itu. Jadi yang kemana-mana, yang beliin makan atau butuh obat dan lain-lain itu adikku. Alhamdulillahnya masih ada adikku satu yang di sini ya, karena adikku satunya udah di luar kota, jadi cuman bisa virtual. Dan pembantuku alhamdulillah juga negatif, jadi bisa dibantu. Dan pembantuku kebetulan ya alhamdulillahnya nggak takut ya, jadi dia walaupun negatif tetap serumah sama kita, kayak aku, mamahku, papaku yang positif gitu loh. Jadi ya udah nggak mikirin takut gitu, tapi asalkan dia tetap prokes, jadi tetap pakai masker, di rumah pun tetap pakai masker gitu loh guys ya. Mau makan baru dibuka, seperti itu guys. Pokoknya jangan panik untuk mengatasi COVID-19 ini, karena kalau semakin kita panik, semakin kita semrawut gitu ya, kayaknya nggak bakalan berakhir deh. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan dengan prokes tentunya ya. Apalagi di saat ini masih banyak banget kasus-kasus COVID yang melonjak tinggi. Nah oke deh, seperti itu ya guys ya, kira-kira aku yang bisa share ke kalian. Mungkin nanti kalau kalian boleh banget tanya-tanya atau penasaran, nanti biar aku share lagi ke depannya ya. Kalian boleh langsung tanya-tanya atau komen-komen langsung aja di bawah. Oke? Terima kasih ya guys sudah menonton. Pokoknya kalian yang nonton mungkin saat ini lagi sakit atau lagi isoman, semangat. Pokoknya dengerin tadi aku yang udah aku ngomongin, karena itu aku jalanin. Jadi kalian harus jalanin yang happy agar biar kalian juga sehat. Dan aku juga isoman 2 minggu tuh udah sembuh beberapa hari yang lalu gitu loh guys. Jadi karena aku kan udah bilang tuh tanggal 8 Seninnya sebelumnya itu, berarti aku udah mungkin 5 harian yang sebelum isoman berakhir tuh udah sehat gitu loh, udah bisa sehat, udah bisa lumayan merasakan makanan, mencium gitu loh guys. Jadi ya karena memang dianjurkan isoman harus sampai selesai tanggal 8, jadi aku baru bisa kerjanya mulai setelah tanggal 8 gitu loh guys. Karena dari pihaknya yang mbaknya yang ngetes aku waktu itu, dia mengatakan bahwa lebih baik sesuai jadwal isoman. Jadi kayak lebih bener-bener kamu tuh udah bener-bener isomannya tuh udah bener-bener biar besok pas berangkat kerja tuh bisa sehat gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Oke guys, tetap prokes, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, kurangi mobilitas ya guys ya. Semangat, kita pasti bisa kok. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, sampai ketemu di video selanjutnya.